Atau menganggap diri Mas Hafid itu dosen profesional apabila belum membuat buku. Nah ini jadi Jangan mengaku dosen profesional Iya. kalau belum membuat buku, karena ini legacy untuk Betul, anak-anak didik kita. Oh bisa. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Afid yang akan memandu acara Polkesma Talk pada hari ini. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang membangun budaya literasi informasi kesehatan bagi nakes. Nah, pembahasan mengenai membangun budaya literasi kesehatan bagi nakes ini kurang lengkap rasanya kalau kita tidak ngobrol dengan narasumber yang memang sudah kompeten di bidang ini. Untuk itu mari kita sapa dulu narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Idewa Nyoman Supariasa MPS. Halo Pak Dewa, apa kabar? Mas Hafid? Senang sekali, sehat Mas Hafid? Ya, alhamdulillah sehat Pak Dewa. Sehat, ya. Nah, kesibukannya apa nih Pak Dewa nih? Nah, di akhir tahun ini ya luar biasa juga kesibukan kita, di samping menyelesaikan tugas-tugas saya selaku Kepala Unit Perpustakaan Terpadu, juga beberapa sahabat-sahabat saya memohon saya untuk mengedit buku. Mengedit buku, dan saya juga di semester ini kebetulan saya menerbitkan 3 buku sudah. Luar biasa sekali ya. Sehingga nanti ini sebagai modal juga, kesibukan juga nanti gitu ya. Di samping kegiatan-kegiatan dosen ya, riset ya, dan lain sebagainya. Ya, sangat luar biasa sekali Pak Dewa ini, kegiatannya sangat sibuk sekali ya. Beliau ini Pak Dewa nih, ngomong-ngomong, beliau ini adalah Kepala Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Malang, dan juga sebagai dosen ya di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, mungkin kita langsung bahas saja ya Pak Dewa ya, terkait topik pada kesempatan kali ini tentang membangun budaya literasi kesehatan bagi nakes. Nah, apa yang dimaksud dengan literasi informasi kesehatan bagi nakes Pak Dewa, menurut Pak Dewa? Wah, ini pertanyaan luar biasa ini Mas Hafid ya. Kalau kita bicara literasi, ya, perkembangan definisi tentang literasi itu dari dulu pada waktu zaman kita merdeka sampai sekarang itu berbeda konsep. Kalau dulu yang namanya literasi itu hanya bisa baca tulis, ya. Dulu pada waktu Presiden Bung Karno itu jalan dari dari Blitar ke Tulungagung sampai ke Trenggalek, memperkenalkan bagaimana bisa baca, bisa menulis. Nah, konsep sekarang melalui Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Syarif Bando, beliau mengatakan namanya literasi ya, yang namanya literasi tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa menulis, tapi pada akhirnya harus menghasilkan suatu produk. Nah, bagi saya sebagai dosen, produk saya apa? Nah, salah satunya adalah produknya buku. Nah, produk bagi literasi itu tidak hanya menyangkut barang saja, jasa juga. Itu adalah literasi. Sangat banyak sekali ya Pak ya. Ya, yang terkait dengan yang disampaikan Mas Hafid tadi, literasi informasi kesehatan. Nah, ini penting sekali untuk nakes, bahwa yang namanya literasi informasi kesehatan itu bagaimana mengidentifikasi informasi itu, bagaimana menemukan informasi itu, bagaimana memilah dan memilih, bagaimana menyimpan, dan bagaimana mendiseminasikan, menginformasikan kepada halayak ramai informasi-informasi yang terkait dengan kesehatan. Jangan sampai menimbulkan kebencian, kegaduhan. Nah, itu bukan literasi. Jadi literasi itu apalagi inklusi sosial bermanfaat bagi seluruh masyarakat kita. Jadi banyak sekali ya Pak manfaatnya dari literasi kesehatan. Tadi menyebutnya hoax ya, ini sangat menarik sekali ya, bicara tentang hoax nih.
Nah, dari pernyataan Pak Dewo tadi ya, nah selain tentang manfaat ya, nah itu mungkin ada contoh ya, contoh literasi terkait dengan informasi kesehatan tersebut gitu. Nah, ini Mas Hafid ya. Contohnya di Poltekkes Kemenkes Malang saja. Kita sudah membangun budaya literasi informasi bagi nakes, khususnya bagi Sivitas Akademika. Apa yang dilakukan? Contohnya kita sudah melakukan yang namanya pemilihan duta baca. Tahun yang lalu kita memilih duta baca mahasiswa. Ya, duta baca mahasiswa. Tahun ini kita memilih duta baca dosen. Nah, duta baca mahasiswa dan duta baca dosen ini nanti diharapkan dia melakukan kegiatan-kegiatan literasi yang bermanfaat di bidang kesehatan. Nah, Mas Hafid tadi bilang contohnya apa? Literasi informasi kesehatan. Kebetulan saya dari gizi. Ya. Nah, kalau dulu kita mengenal slogan di gizi itu tahun 50-an sampai tahun 90-an itu mengenal slogan 4 sehat 5 sempurna. Iya, itu Ya, slogan sama zaman-zaman ya, waktu zaman kecil Mas Hafid saya masih juga. belajar itu. Iya, dulu itu. Nah, di tahun 2000-an ini sampai 2014 ini itu Menteri Kesehatan melalui Permenkes nomor 41 tahun 2014 mengeluarkan keputusan tentang PGS, pedoman gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu adalah sejarah, ya, berlaku pada zamannya sesuai dengan masalahnya. Pada saat itu banyak gizi kurang. Nah, sekarang masalah gizi ada triple burden, masalah gizi kurang, gizi lebih, dan gizi mikro. Nah, kalau kita menggunakan 4 sehat 5 sempurna lagi, itu sudah tidak sesuai lagi. Nah, pedoman gizi seimbang ini adalah pengembangan dari 4 sehat 5 sempurna. Jangan sampai sekarang kita sebagai nakes masih kalau edukasi kesehatan maupun gizi masih menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu kan sudah produk lama sudah gitu ya, produk Pak? lama, sudah tidak sesuai dengan masalah yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu gizi. Nah, ini seorang nakes khususnya tenaga gizi harus literan, ya, Betul. melek tentang Iya. teknologi-teknologi yang terkait dengan informasi kesehatan dan gizi. Nah, kebetulan Mas Hafid ini kebetulan mungkin ya, saya terpilih sebagai duta baca dosen tahun 2022 ini. Nah, saya memang luar biasa. merencanakan tahun 2023 nanti saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi informasi, khususnya kepada sahabat-sahabat Sivitas Akademika, dosen maupun mahasiswa, bagaimana nanti bisa mulai dari mengidentifikasi, menemukan, memilah, menganalisis, ya, sampai menyimpan dan terakhir mendiseminasikan informasi itu. Jadi ada gerbakan apa ya? Ada aturannya, tidak sembarang kita menginformasikan. Misalnya salah satu produk yang saya contohkan tadi, misalnya produknya adalah buku misalnya. Ya, produk buku ya jangan sampai ada terlalu banyak plagiarismenya. Nantinya jangan sampai terlalu banyak unsur-unsur plagiarisme. Boleh plagiarisme, tapi masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes. Ya, apalagi di dunia pendidikan ini sangat riskan ya, apalagi ketika menulis artikel itu kan ya syaratnya ya jangan plagiarisme, dicantumkan sumber seperti itu ya Pak Dewo. Ya, betul. Nah, kebetulan sudah 2 tahun yang lalu Mas Hafid, atas dukungan dari Direktur Bapak Budi Susatya itu mengadvokasi kami bagaimana Pak Dewo itu kalau langganan untuk mengecek similarity checkernya gitu ya, kesamaannya. Beliau mendorong sudah di atmosfer akademik ini
pengadaan tentang Turnitin namanya, Turnitin, alat iya. untuk mengecek similarity, kesamaan daripada naskah-naskah itu. Dan beliau sudah mengeluarkan juga keputusan untuk tahun 2019 itu, beliau masih menyarankan boleh ditolerir similar checkernya 20% lah gitu ya. Lama-lama nanti kalau kita sudah literan betul itu ya bisa diturunkan nanti. Iya, iya, sangat menarik ya Pak. Jadi ada sebuah aplikasi Turnitin, nah ini juga sangat bermanfaat bagi akademisi ya, atau bagi dosen mahasiswa itu juga nantinya mencegah ya Pak Dewo ya dari aplikasi tersebut. Gitu. Dan memang bahkan ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Hedi ya, termasuk tidak hanya buku, skripsi atau karya mahasiswa pun harus dicek. Jangan sampai nanti ada unsur-unsur plagiarisme, karena plagiarisme itu adalah kejahatan intelektual. Nah, jadi itu plagiarisme itu adalah kejahatan intelektual. Nah di kampus itu nggak boleh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mengeluarkan bagaimana antisipasi pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi. Gitu ya. Jangan sampai nanti literasi kesehatan, produk-produk kita banyak unsur plagiarisme. Ya. Tapi dari situ kan nanti ini ya Pak Dewo ya, itu sangat berakibat fatal ya terkait dengan plagiarisme itu. Nah jadi kita harus sangat fatal, berhati-hati ya. Sangat fatal. Bahkan ada salah satu rektor di perguruan tinggi di Indonesia itu dinonaktifkan gara-gara plagiarisme. Sudah dinonaktifkan. Ada contoh-contoh. Termasuk guru-guru atau dosen-dosen juga sudah ada. Dikasih sanksi seperti itu, dinonaktifkan. Iya. Itu sangat riskan sekali, terutama juga mahasiswa nantinya ya apabila ada unsur plagiarisme. Nah ini juga bisa-bisa dicabut gitu Pak ya hasil skripsinya ya. Jadi harus mencantumkan sumber. Nah itu nanti tips dan triknya mungkin untuk mencegah plagiarisme itu bagaimana Pak Dewo nanti? Kalau tipnya ya, kalau kita menulis entah jurnal, artikel di majalah, yang pertama kita pegang itu adalah nilai-nilai kejujuran. Jujur. Karena plagiarisme itu adalah mencuri ide atau gagasan orang lain menjadi milik kita sendiri. Itu namanya plagiat. Mencuri atau gagasan atau kekayaan orang lain menjadi milik kita. Nah, oleh karena itu kalau kita menulis nanti cantumkan secara jujur kita mengambil dari mana. Walaupun ada beberapa teknik, misalnya bagaimana memparafrase. Kita membaca banyak buku, kita punya ide, ambil inspiratif dari beberapa buku itu, kita punya ide, bisa saja untuk dengan bahasa kita sendiri. Menciptakan vokal gitu ya. Nah, ini pun ya kami di Civitas Akademika khususnya bagi mahasiswa itu di awal-awal penerimaan mahasiswa baru kami sudah sosialisasikan mengenai bagaimana menghindar dari unsur-unsur plagiarisme ini. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan membuat karya tulis, membuat skripsi, membuat laporan dan lain sebagainya itu ada unsur-unsur plagiarisme. Itu harus kita berhati-hati. Harus berhati-hati ya, kejujuran ya Pak. Kejujuran. Itu yang paling penting ya, jujur. Kita mengambil dari sini, cantumkan aja sumbernya, nggak masalah. Sumbernya. Kita menghargai hak kekayaan orang lain, ciptaan orang lain. Jadi pokoknya itu inti dari menghindari plagiarisme itu yang pertama adalah kejujuran gitu ya Pak Dewo ya. Itu di atas semuanya, nilai-nilai kejujuran. Terus untuk teknik-tekniknya, nah tadi kan sudah dijelaskan Pak Dewo ya terkait paraphrase ya. Nah kemudian membaca literatur, nah itu menjadi salah satu literasi kesehatan juga, contoh juga ya Pak Dewo ya. Itu. Nah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi informasi kesehatan Pak Dewo? Nah ini apa yang harus dilakukan? Saya ambil contoh yang di Poltekkes Malang saja.
Di Poltekkes Kemenkes Malang itu kita selalu mengadakan pertama adalah pameran buku. Pameran buku kita mensosialisasikan kepada sivitas akademika, ini loh produk-produk intelektual yang sudah ada. Anda bisa mencari inspirasi di sana kalau ingin membuat karya-karya, bukan berarti sama. Bahkan saya kemarin pengalaman menerbitkan, saya sebagai editor menerbitkan buku yang judulnya sama, diketahui oleh penerbit, Pak Dewo ini sudah pernah diusulkan judulnya, sudah bisa dijudulkan, itu di-reject oleh penerbit, disuruh ganti judulnya dengan merubah sedikit kontennya. Nah itu pameran buku. Nah yang kedua ya kami sudah usahakan yaitu duta baca. Nah, duta baca ini kami programkan nanti salah satunya adalah plagiarismenya, bagaimana supaya teman-teman baik mahasiswa maupun dosen yang sebagai duta bahasa ini selalu aktif mempromosikan bagaimana literasi kesehatan khususnya di Poltekkes Kemenkes Malang, khususnya tenaga kesehatan di Indonesia. Di samping itu pun juga kami di Poltekkes Kemenkes Malang dalam rangka meningkatkan literasi itu kami berlangganan, ya kami berlangganan baik e-book maupun e-jurnal. Kami setiap tahun itu berlangganan e-book, e-jurnal itu 2, yaitu dari Willy, ya dari Willy maupun Ovin. Di samping kami bekerja sama dengan perpustakaan pusat, di perpustakaan Kemenkes maupun perpustakaan nasional. Kami sudah menyalin sehingga literasi-literasi yang ada di sana bisa direkam juga di sini. Mahasiswa kita, dosen kita juga tahu tentang bagaimana sistem informasi dan literasi kesehatan yang berkembang dewasa ini. Terutama 2-3 tahun terakhir ini kan masalah COVID ya. COVID ini kan harus kita betul-betul sebagai nakes itu memberikan informasi yang jelas. Iya. Kalau saya, kalau biasanya ngajar ke mahasiswa, kalau ngomong itu memberikan informasi itu harus menganut prinsip ABC. Iya. Prinsip ABC. ABC itu singkatan Mas Akwin. Apa itu Pak Dewa? ABC. Nah, ini yang menarik ini. Kalau saya biasa ke mahasiswa kalau memberikan sesuatu itu harus prinsip ABC. Informasi literasi kesehatan ini A ini harus akurat. Betul-betul informasi itu sudah diuji kebenarannya. Jangan mendapat informasi langsung diseminasikan, di forward ke temannya. Harus ini ya benar-benar ya. Informasi yang jelas dari sumber, ya sumber informasi ini dari mana nih? Mana dipercaya kan bingung juga. Ya di televisi sekarang itu ada riset tentang cuaca, riset tentang dari peneliti riset tentang cuaca, ada yang punya otoritas tentang menginformasikan tentang cuaca atau mitigasi bencana. BMKG misalnya. BMKG, ya. Nah, itu yang kita harus sudah selektif mana yang bisa lebih dipercaya, mana yang tidak dipercaya. Bukan berarti semuanya tidak dipercaya. Tapi harus siapa memilah yang mempunyai otoritas ini menginformasikan informasi itu siapa? Nah, itu yang kita percaya. Apalagi lembaga yang sudah sah menurut ketatanegaraan. Nah, itu informasi itu harus akurat ya. Kalau menginformasikan supaya tidak multi interpretasi, nah kita menganut B tadi. B itu artinya brief itu singkat. Informasi itu enggak bertele-tele. Betul ya. Seperti hari ini itu beda 30 menit saja tentang literasi informasi. Nah, informasi itu harus brief. Karena kalau bertele-tele menimbulkan multi interpretasi. Betul ya. Nah, dan yang C, informasi itu harus C. Ya, itu adalah clear ya. Jelas. Jadi informasi itu harus jelas, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang menimbulkan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan merugikan masyarakat, menimbulkan kegaduhan, jangan diinformasikan. Jadi informasi itu harus accurate, brief, and clear, betul ya. Nah, itu yang jadi bisa dijadikan acuan nih, jadi jadi sangat
ilmu baru bagi saya juga nih Pak Dewa. Nah, ini tadi ya jangan bertele-tele. Jadi di samping buta baca, kita juga melakukan ini Mas, repository. Di perpustakaan kita itu ada hak-hak kekayaan intelektual dari dosen dan mahasiswa kita simpan. Kita Itu dapat diakses ya? dapat diakses. Silakan berkunjung di perpustakaan namanya repository. Kita punya di sana dokumen-dokumen. Mas Abid selaku dosen, tolong serahkan karya-karyanya di perpustakaan. Nanti kalau naik pangkat, naik jabatan, atau termasuk nanti jabatan guru besar, kalau karya-karya itu tidak ada di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Malang, nanti nggak diakui. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Malang saja nggak dia mengakui bagaimana dengan orang lain. Nah, semua karya-karya, produk-produk dosen dan mahasiswa termasuk teknik itu harus tersimpan di perpustakaan. Karena salah satu fungsi perpustakaan sebagai pelestarian, arsip. Nah, garda terakhir nanti kalau ada masalah-masalah ya di perpustakaan itu, karena ada repository. Nah, ini sangat menarik Pak Dewa terkait dengan repository. Nah, ini juga menjadi inspirasi juga bagi mahasiswa, teman-teman dosen terkait dengan literasi kesehatan ya Pak Dewa. Nah, itu mungkin bisa diinformasikan alamatnya mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin jarang buka laptop atau jarang buka-buka itu kan nanti bisa kita ini ya informasikan gitu. Ya, nanti datang sendiri ke perpustakaan, kami menyediakan 2 tenaga. Di sana tenaga yang terkait dengan bagaimana menyimpan kekayaan kita. Di sana nanti bisa menghubungi Bapak Amirullah. Pak Amin, gitu istilahnya Pak Amin. Di sana beliau ditugasi di bidang bagaimana penyimpanan repository di Poltekkes Kemenkes Malang. Nanti di sana akan diberikan, nanti tolong menyerahkan misalnya soft copy, ya, hard copy juga kalau bisa, udah bagus sekali. Ya, jangan sampai nanti kekayaan. Kalau nanti Mas Apin misalnya, kalau di rumah hilang misalnya, ini sudah tersimpan di perpustakaan. Cari di perpustakaan. Punya data ini ya cadangan gitu ya Pak. Semua data cadangan. Nah, memang repository servernya perpustakaan itu dengan server yang tersimpan itu harus jaraknya sekitar 20 kilo. Kalau terjadi bencana misalnya, sini rusak, kita punya server jauh, bisa 20 kilo. Nah, itu untuk menghindari misalnya kehilangan, kelalaian dan lain sebagainya, kita sudah mempunyai simpanan. Jadi jangan berbicara hanya buku saja. Misal haki aja, paten kita ya simpan di perpustakaan. Jadi secara soft copy aja. Jadi kita menggunakan digitalisasi. Jadi literasi digital kita sudah simpan di repository kita. Semakin mudah ya kita dapat mengakses secara digital, entah nggak harus di kampus, kita bisa mengaksesnya di rumah. Bisa mengakses di rumah. Jadi kalau sudah digital, Mas, wah, karya saya sudah tersimpan di perpustakaan ini. Bukan repository, alamat repository. Ya bisa menghubungi nanti Pak Amin, masukkan di sana karya. Kemudian saya kemarin menyerahkan karya saya kemarin 15. Saya kemarin menyerahkan 3 buku yang baru dan 12 saya sebagai editor. Saya serahkan langsung kepada Pak Amin. Ini karya saya. Ini saya penulis 3 buku semester ini dan saya mengedit 12 buku. Saya serahkan di sana sehingga nanti kalau terjadi apa-apa sudah ada di simpanan di sana. Luar biasa Pak Dewa. Ini kita harus canggih literasi informasi ini seperti ini. Kan tadi literasi informasi bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menemukan dan bagaimana menyimpan. Terakhir mendiseminasikan, menyebarkan. Nah, itu di bidang kesehatan. Nah, apalagi ini di bidang apa ya, literasi ini kan sudah secara digital ya. Beda dengan dulu ya. Kalau kita tarik ke zaman dulu ya, mungkin zamannya Pak Dewa mungkin ya, itu untuk akses internet kan sangat terbatas gitu Pak Dewa, harus datang ke perpustakaan buka buku gitu ya. Nah, sekarang kan mungkin kita sudah dimanjakan gitu ya Pak. Sudah dari rumah saja. Dari rumah sudah bisa. Nah, kami sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga. Nanti rencananya tanggal 18 Januari tahun 2023 ini ada nanti kita sosialisasi
digital lansia. Digital lansia. Digital lansia. Sangat Nanti menarik. rencananya kita adakan di auditorium. Ya, suratnya sudah masuk dari salah satu lembaga itu, bagaimana digitalisasi lansia ini, karena lansia itu biasanya gaptek gitu ya. Nah, nanti salah satu dosen-dosen yang sudah berumur di atas 40 tahun itu akan diinformasikan dan akan dipantau. Setelah dari pelatihan itu akan dipantau, dikasih tugas bagaimana pelaksana, sehingga nanti literasi informasi di bidang kesehatan itu betul-betul dihayati, dicamkan bagaimana konsepnya. Sangat menarik. Nah, dari pembahasan ini tadi ya Pak Dewa ya, nah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi informasi kesehatan itu apa saja sih menurut Pak Dewa? Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus ya Mas Hafid. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi literasi informasi tentang kesehatan? Yang pertama yang mempengaruhi itu adalah resources-nya. Resources informasi itu kita bisa mengakses apa tidak. Sekarang kalau kita mau berselancar informasi di dunia ini, kayaknya penuh informasi. Iya. Kita mau mencari yang mana? Ya di Perpustakaan Nasional saja ada namanya Talk Library. Jadi kita bertanya di sana dalam waktu tidak boleh lebih dari 3 menit sudah dijawab. Di Perpustakaan Nasional ada namanya program seperti itu. Ya apakah kita mampu melihat resources yang ada. Nah, kadang-kadang sebagian besar masih sahabat-sahabat kita belum mengetahui, misalnya di Perpustakaan Poltekkes Malang tuh resources informasi apa sih yang ada, tidak diketahui. Seperti Mas Alvin tadi bilang, di perpustakaan ada repository. Iya. Itu ada langganan e-book, e-jurnal, Ovid, Willy, Science Direct, dan ProQuest dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak diketahui resources itu, kemungkinan ya sahabat-sahabat kita ya nggak literan tentang informasi kesehatan. Ketinggalan ketinggalan itu. Nah, itu yang pertama adalah resources yang tersedia. Nah, kebetulan di Poltekkes Malang ini resourcesnya relatif sudah bagus. Ya sudah bagus. Salah satunya dibuktikan akreditasi perpustakaan kita itu sudah unggul, sudah A. Tahun yang lalu kita sudah nilai kita itu unggul 93. Luar biasa ya. Unggul. Nah, itu secara konseptual, secara prinsip kita sudah perpustakaan kita di atas standar nasional perpustakaan, termasuk salah satunya resources. Karena itu ada pertanyaan resources. Nah, yang kedua yang barangkali perlu diketahui faktor yang mempengaruhi itu minat atau niat kita mencari informasi. Jangan berpengaruh, saya sudah umur, saya gaptek dan lain sebagainya, saya nggak butuh informasi. Informasi itu nggak terbatas. Kita belajar itu sepanjang hayat. Betul. Kita belajar sepanjang hayat, kalau sudah meninggal baru kita nggak akan belajar lagi. Nah, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan ini, tidak dipengaruhi oleh waktu saja gitu. Iya. Nah, yang ketiga perlu juga mempengaruhi literasi informasi itu membuat networking. Networking itu sangat-sangat penting. Networking tidak hanya di dunia digital, di dunia fisik saja. Saya dengan Mas Alvin misalnya kenal gitu ya, ada informasi apa di sana? Saya kan bisa menyerap informasi itu dan mendapatkan inspirasi. Jadi saling sharing gitu ya. Karena sharing, karena salah satu informasi itu adalah jendela dunia. Buku itu salah satu jendela dunia. Nah, kita melihat nggak kesempatan-kesempatan itu untuk meningkatkan literasi informasi kita kesehatan. Saya kadang-kadang miris itu melihat masyarakat kita. Indeks literasi kita di Indonesia itu dari 1000 itu hanya 1 orang yang mempunyai minat baca atau membaca dengan baik, hanya 1 orang. Sangat rendah ya Pak Dewa. Sangat rendah. Ya, kebetulan saya bulan yang lalu saya kebetulan ada meeting di Kute gitu ya. Meeting di Kute, saya ke pantai gitu ya, pantai Kute. Saya lihat turis-turis di sana. Iya. Itu membawa buku. Nah, itu ya. Di bawah payung itu saya tanya, kenapa Anda bawa buku ini? Saya target
saya di pantai hari ini, buku ini harus sudah selesai saya baca. Bayangkan, ya dia di terminal, temannya itu buku, bukan temannya ngerumpi, ya bukan ngerumpi temannya. Kadang-kadang sains, dia membaca karena dia memandang buku itulah jendela dunia. Iya, itu Jadi berarti punya kesadaran sendiri gitu ya. Kita melihat terus-terusnya sih memang gitu ya Pak Dewa ya. Budayanya itu ini budaya luar kental biasa. banget ya. Saya ke Singapura misalnya lihat di di train itu di kereta itu mereka membaca buku, terminal buku selalu baca. Makanya kalau Mas Alvin lihat di bandara-bandara itu kan ada bookstore gitu ya. Iya. Buku-buku yang di sana kalau dia beli buku di sana. Buku-buku yang bahasa Inggris itu. Iya. Beli itu karena dia punya target. Misalnya dia berwisata ke Bali, saya target membaca selama saya di Bali seminggu saya target sekian baca informasi. Terutama lokal jenis yang pasti membaca. Cari buku yang lokal jenis misalnya ke Bali apa misalnya. Oh saya ingin melihat lokal jenis itu tari pendek misalnya, jangan baca sampai selesai. Dan dia ini ya yang namanya literasi betul itu ya. Begitu dia selesai selesai wisata, dia sudah langsung dalam waktu sekitar beberapa bulan itu menghasilkan buku. Sampai journey adventure yang mereka alami itu ditulis. Nah, budaya menulis ya. Budaya menulis ini kita ilmunya mungkin bagus. Iya. Kita terlalu canggih gitu ya. Jangan diplesetkan cangkeme ganggih gitu. Gitu. Tapi mari kita tuangkan dalam bentuk buku. Nah, saya melihat orang-orang di luar negeri itu dia journey atau berwisata pulangnya sudah membawa dokumen. Apa yang dia lihat di Bali, di Komodo, apa nih gitu. Contohnya sangat kontras juga ya dengan yang budaya di Indonesia tuh ya. Kalau ini di luar negeri itu buah buku, nah kalau di Indonesia nih kayaknya ya jarang ya mungkin Pak ya. Jarang itu. Nah contohnya ya, saya melihat ada dua kasus yang bagus di Poltekkes Kemenkes Malang ini. Bulan saya di Gizi. Begitu nanti seseorang itu pensiun misalnya, dia harus membuat salah satu autobiografinya dia. Sehingga siapapun nanti mencari informasi tentang si X, kalau misalnya saya kan pensiun 1,5 tahun lagi misalnya, kalau saya buat autobiografi, oh ini dosen Poltekkes, ini autobiografinya, sehingga tersimpan. Nah kadang-kadang kita nggak simpan. Contohnya Ibu Mesurni kemarin itu dia begitu pensiun itu di launching autobiografinya. Jadi di launching autobiografinya itu yang menjadi dokumen yang berharga untuk dosen-dosen yang lain. Oh dulu dosen saya ini karya-karyanya ini pengalaman hidup. Nah kita mendapat inspirasi dari pengalaman hidupnya dia. Ya. Nah berinspirasi dari sana. Ya. Nah itu kan enak kalau kita legacy kita, namanya legacy, menurunkan sesuatu ke generasi yang akan datang. Ada legasi yang baik, yang menurunkan sesuatu yang baik. Seperti contohnya saya 22 tahun yang lalu, saya membuat buku yang namanya penilaian status gizi. Nah sampai sekarang buku itu laku. Itu satu urutan, ada legasinya. Itulah karya. Itu karya. Ya karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah kita harus berkarya karena tadi literasi informasi itu harus ada produknya ya. Pak. Nah Mas Hafid jangan beranggapan atau menganggap diri Mas Hafid itu dosen profesional apabila belum membuat buku. Nah ini jadi aku dosen profesional kalau belum membuat buku karena ini legacy untuk anak-anak didik kita. Oh misalnya Mas Hafid mengajar mata kuliah apa yang Mas Hafid ajar? Ini kebetulan mata kuliah yang berhubungan dengan IT. Berhubungan dengan IT. Nah itu dibuatkan IT rekam medis misalnya. Di rekam medis. Nah ini akan bisa diadopsi oleh rumah sakit, di puskesmas atau di klinik dan lain sebagainya. Terkenal.
Mas Hafid itu kan terkenal bisa menjadi narasumber kemana-mana karena itu menghasilkan suatu karya. Itu kan tadi terakhir itu literasi itu kan menghasilkan karya bahkan maupun jasa. Nah, itu saya mendorong teman-teman untuk di Poltekkes Kemenkes Malang ini pasti menghasilkan karya. Jadi nantinya ya menjadi suatu apa ya, branding ya Pak Dewo ya, branding bagi diri sendiri, terutama dosen kan ya harus menyebarkan ilmunya gitu ya Pak Dewo ya. Nah, jadi ada repositori tadi, kemudian karya-karya, nah itu dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa juga, gitu menjadi inspirasi begitu ya Pak Dewo ya. Dan mahasiswa kita akan bangga juga kalau nanti dosen saya disitasi karya-karyanya di tempat-tempat lain. Kalau dia ketemu, saya kenal dengan Pak Hafid, kenal dengan Pak Dewo, dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah Mas Hafid berdiskusi di suatu tempat, ya, meeting bidang gizi. Dia berdiskusi tentang penilaian status gizi. Dia bilang gini, menurut Idewa Nyoman Supariyasa, status gizi itu begini. Kebetulan saya dengarkan saja apa yang dia menyitir presentasi saya. Iya. Setelah ada teman saya itu, saudara itu kenal nggak dengan Bapak Supariyasa? Enggak, saya baca bukunya itu. Itu orangnya. Nah, itu orangnya. Saya bangga kan, kan. Nah, itu kan legacy gitu ya, kebanggaan. Banggaan di samping kebanggaan untuk prestise sebagai dosen, kan ada impact-nya yang mengikutinya. Kalau kita membuat buku, ya ada royaltinya. Nah, itu kan sebetulnya ada investasi juga ke sana. Ada royalti. Nah ini kan tadi ngomongin terkait dengan dosen ya Pak Dewa ya. Nah ini mungkin bagi mahasiswa mungkin Pak Dewa ini mungkin ada apa ya, paling ini kan nanti di tingkat akhir mahasiswa itu kan juga diwajibkan untuk menulis ya, menulis tugas akhir atau skripsi. Nah itu kadang niat jadi dari mahasiswa tersebut ya itu kan mungkin kurang begitu ya Pak Dewa ya. Terus mungkin melihat inspirasi, nah itu juga akan terketuk ya untuk mulai menulis. Nah itu mungkin ada tipsnya nggak Pak Dewa biar apa ya, mahasiswa? Iya. Tips untuk mahasiswa, saya lebih senang bicara pengalaman. Gini, tipsnya saya ceritakan pengalaman saya. Tahun yang lalu, ya, ada seminar yang dilakukan oleh mahasiswa tentang kepemimpinan. Ya. Yang melaksanakan itu kemahasiswaan, unit kemahasiswaan. Nah, setelah seminar itu, saya tergelitik untuk memanggil panitia. Karena pembicara salah satunya pembicara kelas internasional, ya, namanya Bapak Janalis Janaid itu ya. Beliau itu kepemimpinan eksekutif, beliau juga menantar duta besar. Jadi salah satu pembicara. Nah begitu selesai seminar, saya panggil itu ke panitianya. Apa yang disampaikan tadi sangat inspiratif oleh pembicara-pembicara tadi. Bisakah saudara-saudara menuangkan dalam bentuk karya buku? Beliau mengatakan ada yang mana siapa? Saya sediakan judulnya. Pada waktu mereka menyajikan materi, saya sudah siapkan judul. Kepemimpinan masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Jadi tipe-tipe kepemimpinan masa yang akan datang. Tipe kepemimpinan milenial. Saya kumpulkan target bagaimana kalau buku ini draftnya selesai sebulan. Selesai sebulan itu selesai draftnya. Saya juga selesai mengedit. Begitu selesai mengedit, saya masukkan ke penerbit. Penerbit karena dulu mengurus ISBN agak cepat, itu dalam seminggu ISBN keluar. Jadi seminggunya lagi sudah dicetak. Jadi dalam waktu 1,5 bulan dari ide sampai terbit 1,5 bulan. Cepat ya Pak Dewa ya. Nah, itu yang menulis itu mahasiswa. Yang menulis itu mahasiswa. Jadi mahasiswa dari JKT sama dari keperawatan.
ya jadi kepala Iya, dan iya. itu saya motivasi tip-tipnya itu malah dari ide itu tuangkan harus ada komitmen. Jadi jangan sampai iya tapi nggak jadi. Ya, karena ada banyak Butuh komitmen ya, banyak Pak Dewa. komitmen. Kalau kita ambil strategi saja, satu hari ya membuat karya satu paragraf saja, satu hari satu paragraf saja menulis. Iya. Tapi rutin komitmen. Jadi setahun berapa paragraf? 365 paragraf. Sudah jadi buku. Iya, Sudah betul jadi ya. setiap hari rutin satu saja. Misalnya kalau saya biasanya nganter istri saya misalnya ke pasar, saya nunggu di mobil, ide saya tak tulis. Dapat 2 paragraf lumayan. Iya. Simple, nyambung lagi besoknya. Rutin. Kalau nggak rutin nunggu moodnya kapan moodnya Menunggu mood itu jadi problem susah. juga. Apalagi problem alasannya sibuk aja nggak susah gitu. Jadi satu hari satu paragraf sudah setahun jadi buku. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu. Yang penting nanti outline-nya kita buat. Sekarang saya ada inspirasi nulis di bab ini lah satu paragraf. Jadi komitmen. Ya, mereka komitmen. Kalau masalah hubungan penerbit kan bisa cari penerbit yang bagaimana ya kita ini. Iya. Gitu ya. Nah, ini sangat menarik ya, mungkin bagi teman-teman mahasiswa juga ini menjadi suatu inspirasi yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi ya. Pertama komitmen, nah ini menjadi suatu hal yang yang krusial ya. Artinya di sini sedikit-sedikit ya, sehari 1 paragraf, kemudian seminggu sudah 7 paragraf, setahun, nah kita itu sendiri sangat itu sendiri sudah buku. Jadi buku ya. Karena buku definisi buku referensi menurut UNESCO itu kan minimal 40 halaman. 40 halaman. Menurut UNESCO 40 halaman. Dah jadi setahun jadi. Ya, setahun jadi. Yang penting komitmen. Saya buktikan tahun yang lalu. Ya, bulan Desember tahun yang lalu saya memberikan pelatihan di Poltekkes Kemenkes Denpasar di jurusan gizi. Ya, dalam waktu 4 bulan ya dari pelatihan itu sudah di launching bukunya. Kalau nggak salah 15 buku. Langsung luar biasa. Jadi, karena saya di awal itu saya bilang, ini komitmen apa enggak? Saya bisa bersedia jadi editor, yang penting ada komitmen. Jadi bulan April tahun yang lalu itu langsung buku-buku itu di-launching oleh direktur. Ya, di-launching oleh direktur. Dalam Dies Natalisnya Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah itu luar biasa. Yang penting komitmen, saya selalu monitor. Dalam komitmen itu saya bilang pagi-pagi sebelum saya bangun saya share dulu. Saya share juga, saya motivasi mereka tiada hari tanpa menulis. Nah itu kan menggugah mereka. Tiada hari tanpa menulis. Pagi baru bangun saya ambil dulu HP. Saya share ke grup itu yang komitmen itu. Ingat ke tiada hari tanpa menulis. Jadi bukunya. Sebenarnya juga ini ya Pak Dewo ya, tiada hari tanpa menulis ini tadi saya juga tergelitik ya. Ini saya juga seorang dosen ya, tapi kok ya untuk memulai itu juga kadang ya sulit gitu Pak Dewo ya. Jadi ya sedikit-sedikit tadi ya kita juga bisa sebenarnya kita bisa memanfaatkan HP kita ya Pak Dewo. HP nggak harus di rumah dengan yang suasana nyaman gitu. Dimanapun ya Pak. Dimanapun, anywhere, anytime, wah bisa kita. Dimanapun sekarang bisa menulis, apalagi kan sekarang hampir setiap orang di penduduk Indonesia itu punya HP, malah lebih banyak HP-nya dari jumlah penduduknya Indonesia. Ini kan sudah hidup dan ini bisa nulis simpan dan sebagainya. Kumpulkan dimanapun ya, sambil saya kadang-kadang di bandara atau di terminal sambil nunggu ya saya orang bawa dari rumah saya ke journey kemana di rumah saya sudah bawa notebook gitu ya sudah buat saya nanti kalau ada apa saya catat di sini sudah punya ruang-ruang informasi. Iya ini sangat menarik sekali ya, ini sudah nggak terasa ini sudah 30 menit ya kita ngobrol ya bareng Pak Dewo, sangat menginspirasi sekali ini. Nah sebelum kita pamit undur diri ya, mungkin ada closing statement dari Pak Dewo mungkin.
Baik, terima kasih. Ya, ini sebagai closing statement masalah literasi. Ya, pengertian literasi zaman dulu dengan sekarang itu sudah jauh berbeda. Kalau dulu literasi itu cukup bisa baca, menulis gitu saja sudah cukup nih namanya literasi gitu ya, buta huruf dan lain sebagainya. Memang pada waktu itu Bung Karno presiden kita itu jalan itu memperkenalkan dari Blitar sampai ke Tulungagung katanya pada waktu itu cukup. Nah, literasi sekarang itu tidak, apalagi literasi informasi. Literasi informasi kita harus bisa bagaimana mengidentifikasi informasi. Yang kedua, bagaimana menemukan informasi. Nah, bagaimana kita bisa mengkaji informasi itu. Nah, bagaimana mengkaji termasuk menganalisis, termasuk kalau bisa meta-analisis. Nah, bagaimana menyimpan informasi yang bagus. Dan suatu saat kita butuh informasi itu. Seperti contohnya dokumen foto kita, kenangan kita di mana, itu harus bisa menyimpan. Dan yang terakhir harus bisa mendiseminasikan dengan baik dan benar, tidak menimbulkan masalah-masalah sosial misalnya ya. Jangan sampai terutama kita sebagai nakes, tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang kita mudah dipahami seperti konsep saya tadi, ABC, akurat, brief, and clear. Nah, itu barangkali itu ya. Terima kasih Mas. Selamat menulis Mas Hafid ya. Kita tunggu karya-karya Mas Hafid nanti ya. Tahun depan ya saya harus Semoga, bisa menghasilkan karya Mas Hafid ini. Sangat menginspirasi sekali nih Pak Dewa, jadi membuka wawasan saya juga sudah bisa ngobrol bareng dengan Pak Dewa nih ya. Nah, oke, sahabat Pokesma, ini tadi sudah disampaikan ya banyak terkait dengan materi-materi yang sangat menginspirasi ya bagi sahabat Pokesma semua ya. Jadi di akhir penghujung ini ya, saya ingatkan lagi bagi pemirsa ya, pemirsa Pokesma Talk, jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Dan sampai ketemu lagi di Pokesma Talk episode selanjutnya. Pokesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Salam sehat. Salam, terima kasih. Sip, hebat.